Sistem Super Devouring. Bab 481 Amarah. Namun setelah berjalan beberapa saat, Ye Xuan merasa ada yang tidak beres. Sepertinya disinilah gadis dari keluarga Tang tinggal. Penjaga itu membawa Ye Xuan ke sebuah halaman dan berkata, orang yang ingin menemuimu ada di dalam. Selain itu, tetua keenam berkata bahwa mereka telah berkumpul di arena seni bela diri untuk melenyapkan para bandit dan perampok di pegunungan Jinwu. Baiklah, aku mengerti. Ye Xuan mengangguk. Dia tidak menyangka akan diberi tugas begitu dia masuk. Kemudian, penjaga itu pergi. Ye Xuan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk dengan sedikit terkejut. Ketika dia sampai di halaman, dia melihat pintu rumah setengah tertutup, dan pada saat yang sama, seorang gadis datang dari dalam, masuklah. Sial, itu benar-benar seorang gadis. Ye Xuan tidak memikirkan nona ketujuh yang baru saja dia lihat, karena ketika dia memikirkannya, perutnya akan bergejolak, jadi dia telah menghapus ingatan itu sejak lama. Dia mencoba mendorong pintu agar terbuka dan masuk. Tidak ada seorang pun di dalam, tetapi dia merasakan ada seseorang di balik layar. Dia melangkah maju beberapa langkah, tetapi menemukan sesuatu yang salah. Ada racun di rumah ini. Ding, racunnya kebal terhadap inangnya. Setelah mendengar nada perintah itu, mata Ye Xuan tiba-tiba terbuka lebar. Dia juga menemukan bahwa ini adalah racun yang dapat membuat seorang pejuang di alam roh tidur selama 3 hari 3 malam. Pada saat ini, orang di balik layar keluar. Mata Ye Xuan hampir buta. Bukankah ini nona ketujuh Ruhua yang baru saja melihat? Selain itu, pihak lain bahkan memperlihatkan bahunya. Dalam sekejap, Ye Xuan menyadari bahwa dia sedang ditipu, dan segera menamparkan Ruhua ke udara. Bang! Meskipun nona ketujuh juga berada di alam roh, kekuatannya jauh lebih buruk daripada Ye Xuan. Setelah Ye Xuan menjatuhkannya, dia segera melepaskan cincin Qiankunnya dan dengan cepat bergegas keluar dari ruangan. Keluarga Tang ini, tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ye Xuan juga menangis tanpa air mata. Awalnya dia berencana untuk menyelinap ke keluarga Tang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengkhianati keluarga Tang dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika dia buru-buru meninggalkan halaman, dia mendengar raungan Ruhua. Sekarang, seluruh keluarga Tang menjadi waspada. Sialan, mundur. Ye Xuan mengumpat dan segera mengevakuasi keluarga Tang. Untungnya, dia mengambil cincin Qiankun milik Nona Tujuh dan berhasil membuka urat bumi ke-15, jika tidak, tindakannya akan sia-sia. Singkatnya, itu bukan kerugian. Seolah-olah insiden itu terjadi tiba-tiba, sebelum keluarga Tang bisa bereaksi, Ye Xuan sudah pergi, jadi keluarga Tang tidak punya cara untuk mengatasinya. Saat ini, di langit di luar kota Jinwu. Kaki nenekmu, Tang Yuanhang, aku harus membunuhmu. Ye Xuan sangat marah. Jika bukan karena darah pohon kehidupan suci kali ini, pertama kalinya dia mungkin akan berada di sini. Jika memang begitu, dia mungkin juga bunuh diri. Meskipun dia membuat keributan seperti itu, dia juga mendapat beberapa keuntungan, dan dia juga tahu bahwa Tang Yuanhang akan mengatur orang untuk pergi keluar dan memburu bandit dan perampok besok. Jadi, Ye Xuan tinggal di luar kota untuk sementara waktu dan menunggu mereka keluar. Mengenai wilayah kekuasaan Tang Yuanhang, Ye Xuan juga bertanya kepada penjaga keluarga Tang. Tang Yuanhang adalah tetua keenam dari keluarga Tang. Dia membuka 24 urat tanah dan sangat kuat. Justru karena inilah Ye Xuan memilih untuk meninggalkan keluarga Tang secara langsung daripada membuat keributan besar. Ada perbedaan besar antara 15 urat tanah dan 24 urat tanah. Jika Ye Xuan menghadapi Tang Yuanhang, dia mungkin akan ditampar seperti Ruhua. Aku baru saja menamparkan Nona Tujuh dan mengambil cincin Qiankunnya. Keluarga Tang seharusnya tidak melakukan tindakan besar, jadi jadwal Tang Yuanhang besok seharusnya tidak berubah. Ye Xuan berpikir, dan langsung pergi. Tujuannya kali ini adalah untuk memusnahkan para bandit ini di depan Tang Yuanhang terlebih dahulu, dan kemudian mencari masalah dengan Tang Yuanhang. Pegunungan Jinwu berada persis di luar kota Jinwu, yang mengarah ke kota Tianlang, jadi ada banyak bandit dan perampok. Saat itu hari sudah gelap, dan Ye Xuan masuk pada malam hari dan mulai mencari di pegunungan. Dia menemukan beberapa sarang bandit. Kekuatan bandit-bandit ini tidak kuat, paling banyak 20 kekuatan naga, tetapi jumlahnya banyak. Ye Xuan membersihkan sarang bandit-bandit ini dalam semalam, dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Para bandit ini sebenarnya memiliki pendukung, jadi mereka tidak dibasmi, tetapi Ye Xuan tidak peduli siapa pendukungnya.
Saat fajar menyingsing, Ye Xuan telah menyapu bersih sebagian besar sarang bandit di pegunungan Jinwu, dan hanya beberapa sarang tersembunyi yang selamat. Bahkan Tang Yuanhang mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk menyapu bersih sebagian besar sarang bandit di pegunungan Jinwu dalam waktu singkat, tetapi Ye Xuan melakukannya dengan darah pohon kehidupan suci. Setelah pembantaian ini, Ye Xuan juga membuka 3 urat bumi, meningkat dari 15 menjadi 18. Saat ini, dia sedang menjaga pintu masuk pegunungan Jinwu, menunggu kedatangan Tang Yuanhang. Benar saja, pada siang hari, Ye Xuan akhirnya menjaga tim keluarga Tang. Tim ini hanya beranggotakan 10 orang, dipimpin oleh Tang Yuanhang, tetua ke-6 dari keluarga Tang. Tadi malam, keluarga Tang juga mengacak-acak seluruh kota Jinwu, tetapi tidak menemukan Ye Xuan. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Ye Xuan akan menyapu sebagian besar pegunungan Jinwu dalam waktu singkat dan kemudian menunggu mereka di pintu masuk. Ketika tim keluarga Tang hendak memasuki pegunungan Jinwu, Ye Xuan juga mendarat langsung dari langit dan mendarat di depan mereka. Tang Yuanhang, akhirnya kau di sini. Ye Xuan menatap tim keluarga Tang dan berkata dengan wajah muram. Apakah itu kau? Tang Yuanhang, yang masih bertanya-tanya siapa yang berani mencegat tim keluarga Tangnya, juga menunjukkan ekspresi terkejut setelah melihat Ye Xuan. Tang Yuanhang, aku masih ingin bergabung dengan keluarga Tangmu, tetapi kau mengkhianatiku. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang bisa pergi. Teriak Ye Xuan. Mengkhianati. Kau menginginkan cincin Qian Kun milik keponakanku dan melukainya. Li Zeng, jatuhkan dia. Tang Yuanhang langsung berteriak. Kejadian kemarin, Nona 7 membingungkan antara benar dan salah, jadi Tang Yuanhang tidak tahu yang sebenarnya. Namun, Ye Xuan terlalu malas untuk menjelaskan. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk membunuh Tang Yuanhang. Melihat Li Zeng, pemuja keluarga Tang yang berlari ke arahnya, mulut Ye Xuan sedikit melengkung, dan pedang 8 desolate sudah ada di tangannya. Li Zeng ini, baru saja membuka 18 urat bumi, sama seperti Ye Xuan. Dengan kekuatan seperti itu, dia hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Desis. Benar saja, dalam sedetik, kepala Li Zeng terlempar ke atas. Langsung terbunuh. Ye Xuan melepaskan cincin Qian Kun-nya, lalu berteriak, siapa lagi? Bagaimana mungkin? Tang Yuanhang sangat terkejut. Dia telah memverifikasi sendiri kekuatan Ye Xuan, tetapi hanya dalam 1 hari, Ye Xuan mampu membunuh seorang master yang membuka 18 urat dalam hitungan detik. Bagaimana ini mungkin? Sepertinya anak ini telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Tang Yuanhang berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, dia belum menyadari bahwa Ye Xuan menggunakan seni bela diri Istana Sangqing. Sun Xiaoyu. Tang Yuanhang berteriak. Sun Xiaoyu, pemuja keluarga Tang, telah membuka 20 urat bumi. Bab 482 Balas Dendam. Tang Yuanhang telah membuka 24 pembuluh darah. Menghadapi situasi ini, dia tidak dapat menurunkan statusnya untuk menyerang Ye Xuan secara pribadi. Seorang penyembah, dengan kata lain, adalah seorang penyembah. Terus terang, adalah seorang penjahat. Sun Xiaoyu keluar dan bergegas tanpa basa-basi. Namun, yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Sun Xiaoyu, yang membuka 20 pembuluh darah, juga dibunuh oleh Ye Xuan dalam hitungan detik. Ye Xuan, berapa banyak pembuluh darah yang telah kamu buka? Teknik pedang Sangqing. Ketika kepala Sun Xiaoyu terangkat, seseorang tiba-tiba berseru. Semua orang, termasuk Tang Yuanhang, tercengang. Sekarang mereka menyadari bahwa Ye Xuan menggunakan seni bela diri Istana Sangqing. Ye Xuan, adalah murid Istana Sangqing. Tidak, sama sekali tidak. Semua orang menyadari bahwa Ye Xuan telah diam-diam mempelajari seni bela diri Istana Sangqing. Teman baik, ada utusan dari Istana Sangqing yang datang hari ini. Aku akan menangkapmu dan membawamu ke utusan itu. Tang Yuanhang menyipitkan matanya, dan tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya, jadi dia berteriak keras, ayo maju bersama. Meskipun agak tidak adil untuk menindas minoritas dengan mayoritas, untuk mencegah kecelakaan, Tang Yuanhang tetap memilih untuk bersikap konservatif. Dalam sekejap, 8 orang termasuk Tang Yuanhang mulai bertarung secara langsung. Kalian ingin bertarung 1 lawan 8. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang telah aku sakiti. Ye Xuan sombong, dan kejadian kemarin masih jelas dalam benaknya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu marah hingga gemetar. Bunuh. Ye Xuan maju untuk menyambutnya.
Bertarung 1 lawan 8 sebenarnya lebih mudah daripada bertarung 1 lawan 1 melawan Tang Yuanhang, karena kecepatan 7 orang lainnya jauh lebih lambat daripada Ye Xuan. Shangqing Stepping Demon Step, yang merupakan 90% dari api, membuat kecepatan Ye Xuan tidak lebih lambat dari Tang Yuanhang. Tangkap dia hidup-hidup. Pada saat ini, Tang Yuanhang berteriak. Namun, ini adalah pengurangan kekuatannya sendiri yang disamarkan, yang membuat tekanan Ye Xuan jauh lebih sedikit. Teknik pedang Shangqing. Ye Xuan menggunakan teknik pedang terkuatnya. Meskipun teknik pedang ini khusus digunakan untuk menghadapi makhluk jahat, teknik ini 90% mahir, jadi itu adalah serangan terkuat Ye Xuan. Setelah kedua belah pihak saling berhadapan, Ye Xuan mencoba menghindari Tang Yuanhang dan mencari masalah dengan yang lain. Tang Yuanhang tidak menyangka kekuatan Ye Xuan begitu kuat sehingga dia benar-benar melompat beberapa level untuk menghadapi mereka berdelapan. Dia senang dalam hatinya karena dia tidak membiarkan siapapun terus menyerang, kalau tidak, dia akan mati. Di bawah pengepungan 8 orang itu, Ye Xuan dipukul mundur selangkah demi selangkah, tetapi dia tidak peduli. Keluar! Ye Xuan berteriak, mengejutkan semua orang sejenak. Mungkinkah ada penyergapan di sini? Saat berikutnya, dia melihat seekor burung kecil muncul di belakang Ye Xuan. Swoosh! Megatron berubah menjadi burung seukuran ibu jari dengan paruh tajam dan dengan cepat terbang keluar. Hari ini, ia telah melahap sejumlah besar biji dan senjata, dan telah lama tumbuh ke alam roh. Pada saat ini, bahkan dapat membunuh seorang prajurit yang telah membuka 18 urat bumi. Megatron berubah menjadi burung dan boneka humanoid untuk bertarung, dan sulit dibunuh, yang menyebabkan banyak masalah bagi Tang Yuanhang dan teman-temannya. Pada saat yang sama, ia juga berbagi banyak tekanan dengan Ye Xuan. Apa-apaan benda ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tang Yuanhang sangat terkejut. Ini tidak dapat disalahkan padanya. Bagaimanapun, binatang aneh seperti roh batu sangat langka dan orang-orang biasa tidak dapat mengenalinya. Setelah kedua belah pihak bertarung selama setengah menit, akhirnya ada korban. Tidak diragukan lagi bahwa yang mati pasti orang-orang dari pihak Tang Yuanhang. Ye Xuan membunuh satu orang dan menelan cincin Qiankunnya meskipun bahunya terluka. Meskipun satu orang meninggal, Ye Xuan juga terluka, yang merupakan situasi yang menguntungkan bagi pihak Tang Yuanhang. Namun, luka Ye Xuan pulih setelah sedetik, dan saat ini, wajah semua orang berubah. Ye Xuan bertarung dengan mereka dan tidak sempat menyembuhkan lukanya, tetapi mereka menyaksikan luka Ye Xuan sembuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Haha, sudah kubilang, kalian semua akan mati di sini hari ini. Ye Xuan tertawa. Saat berikutnya, orang lain tewas. Seorang prajurit yang hanya membuka 16 urat bumi ditembak di kepala oleh burung yang ditransformasikan Megatron. 8 orang, hanya 6 orang yang tersisa. Awalnya, Ye Xuan tidak takut pada 8 orang, tetapi sekarang dengan bantuan Megatron, dia menelan cincin Qiankun lainnya, dan 2 lawannya tewas. Sudah waktunya baginya untuk meledak. Raja Binatang Buas amarah. Ye Xuan akhirnya menggunakan kartu truf yang bukan lagi kartu truf. Meskipun tidak banyak membaik, saat ini, situasi ini sudah cukup baginya untuk menghadapi 6 orang yang tersisa. His. Kepala orang lain terbang. 6 orang, hanya 5 orang yang tersisa. Tang Yuanhang akhirnya menyadari bahwa Ye Xuan bukan tandingannya, dan buru-buru berteriak, mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ye Xuan menelan 2 cincin Qiankun, dan urat bumi ke-19 akhirnya terbuka. Dia bisa memanggil lebih banyak energi langit dan bumi, yang berarti dia lebih cepat. His. 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 4 suara renyah berturut-turut menyebar, dan semua orang kecuali Tang Yuanhang jatuh. Ye Xuan mengejar Tang Yuanhang dengan kecepatannya yang luar biasa, dan energi sejati yang terakhir dengan cepat dikonsumsi. Tang Yuanhang mundur sambil menahan serangan Ye Xuan. Namun, pada saat ini, bang! Punggung Tang Yuanhang tiba-tiba membentur sesuatu yang keras. Berbalik, dia menemukan bahwa dia menabrak dinding hijau. Apa? Mata Tang Yuanhang membelalak. Bagaimana bisa ada dinding sekeras itu di alam liar? Saat berikutnya, dia menyadari bahwa itu diubah oleh benda aneh milik Ye Xuan. Namun, tabrakannya langsung menyebabkan kematiannya. Swiss. Pedang panjang kuno menancap di dadanya dan menusuk jantungnya. Pedang panjang ini adalah pedang 8 desolate milik Ye Xuan. Mata Tang Yuanhang hampir keluar. Dia menatap pemuda di depannya yang hanya berjarak setengah meter darinya. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa membuat catatan apapun. Swiss.
Ye Xuan dengan cepat mengeluarkan pedang 8 desolate di tangannya. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi ke-20. Ketika Ye Xuan menelan cincin Qiankun milik Tang Yuanhang, suara perintah itu berdering lagi. Sekarang setelah balas dendam pribadinya telah terbalaskan, langkah selanjutnya adalah berurusan dengan keluarga Tang. Dia melemparkan semua biji dan senjata surgawi kelas atas ke Megatron, dan setelah Megatron berhasil memurnikannya, dia menuju kota Jinwu. Saat ini, beberapa bulan telah berlalu sejak para prajurit alam sendan itu dikirim ke Pulau Tianlang. Sebelumnya, armada keluarga Tang terombang-ambing di laut selama beberapa bulan dan secara tidak sengaja menemukan Pulau Tianshui. Sekarang setelah mereka memiliki rute, tidak mungkin untuk mengambil beberapa bulan lagi untuk kembali ke Pulau Tianlang dari Pulau Tianshui. Jadi Ye Xuan menduga bahwa kelompok prajurit alam sendan ini seharusnya diserahkan ke tingkat atas oleh keluarga Tang. Adapun siapa tingkat atas keluarga Tang, Tuan Tianlang atau Istana Sangqing, ini perlu diselidiki. Tanpa basa-basi lagi, Ye Xuan bergegas langsung ke kota Jinwu, dan kemudian membunuh jalannya ke keluarga Tang, rumah penguasa kota-kota Jinwu. Keluarga Tang segera memicu badai berdarah. Bab 483, disandera lagi. Para petinggi keluarga Tang bereaksi cepat dan segera mengirim banyak master dengan lebih dari 20 naga untuk mengepung Ye Xuan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Xuan. Alam Ye Xuan juga menerobos ke urat bumi ke-22. Nak, jangan sombong. Sebuah raungan terdengar di langit, dan seorang pria tua berusia 100 tahun menukik turun. Adegan ini tampak familiar bagi Ye Xuan, tetapi kali ini lawannya tidak begitu mudah dihadapi. Ayolah, selama aku membunuhmu, urat bumi ke-23 ku juga harus terbuka. Ye Xuan berteriak marah di dalam hatinya dan membunuhnya. Ada perbedaan 7 antara urat bumi ke-22 dan urat bumi ke-29, tetapi Ye Xuan sama sekali tidak peduli. Selama lawan tidak dapat mengalahkannya dengan segera, dia dapat mengalahkan lawannya. Teknik pedang Sangqing. Leluhur keluarga Tang yang berusia 100 tahun juga mengenalinya sekilas. Senang mengetahuinya. Ye Xuan mendengus dingin. Orang tua ini memberinya tekanan yang sangat besar. Kali ini, dia mungkin dapat menggunakan ini untuk meningkatkan teknik pedang Sangqing hingga 100%. Keduanya bertarung selama 30 ronde, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Meskipun Ye Xuan terus mundur, orang tua itu jelas tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, pada saat ini, anak baik, kamu berani berpura-pura menjadi murid istana Sangqingku, kamu mencari kematian. Tiba-tiba terdengar suara aneh, dan kemudian Ye Xuan merasakan kilatan di depan matanya, dan seseorang melintas di depannya, lalu meninju dadanya. Krak! Suara tulang dada yang pecah menyebar. Ye Xuan, yang terbang keluar, melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian istana Sangqing. Kekuatan ini telah membuka setidaknya 30 urat tanah. Pria ini memiliki kemampuan untuk membunuhku dalam hitungan detik. Hati Ye Xuan bergetar. Jika pria paruh baya ini ingin membunuhnya sekarang, dia mungkin sudah mati. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain tidak membunuhnya. Bang! Tubuh Ye Xuan terbanting ke dinding, dan saat berikutnya, dia menendang kakinya. Melarikan diri. Mau pergi. Pria paruh baya itu menendang matanya, sosoknya melintas, dan dia langsung bergegas di depan Ye Xuan. Dalam sekejap, Ye Xuan ditangkap oleh pria paruh baya itu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Ye Xuan dia merasa begitu tidak berdaya. Sialan. Ye Xuan menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia sudah siap di dalam hatinya. Jika pria paruh baya ini ingin membunuhnya, maka dia akan bertarung sekali dan memaksakan penggabungan garis keturunan tingkat dewa. Meskipun ada kemungkinan kematian yang tinggi, ini adalah pilihan terakhirnya. Namun, pria paruh baya itu tampaknya tidak siap untuk membunuhnya. Tetua Li, anak ini membunuh banyak orang di keluarga Tangku. Pria tua itu juga datang dan berkata dengan kejam. Saya mengerti, saya sangat menyesali kejadian ini, dan anak ini juga membunuh murid-murid istana Sangqing saya, dan bahkan mencuri seni bela diri istana Sangqing saya. Patriark Tang, harap tenang bahwa dia tidak akan hidup lama. Tetua Li mengangguk. Saat berikutnya, Patriark Tang mengerti apa yang ingin dilakukan Tetua Li terhadap Ye Xuan, dan segera menjawab, baiklah, biarkan anak ini memasuki gua ajaib dan menikmati perasaan dirasuki oleh monster. Tetua Tang, jika memang begitu, maka saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Tetua Li meraih Ye Xuan dan terbang ke udara. Dia telah menyelesaikan urusannya, jadi dia tentu saja ingin pergi.
Namun, Ye Xuan memiliki ribuan kuda lumpur rumput yang berlari kencang di dalam hatinya. Sialan, Tetua Li ingin melemparkanku ke dalam gua ajaib dan menjadi wadah bagi monster. Ye Xuan mengutuk dalam hatinya. Namun, dia hanya bisa ditangkap oleh Tetua Li dengan kedua tangan dan dibawa pergi. Selain secara paksa menggabungkan garis keturunan tingkat dewa, dia tidak punya pilihan lain. Haruskah saya menggabungkan atau tidak? Ye Xuan ragu-ragu dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menyerah, karena menggabungkan garis keturunan tingkat dewa secara paksa terlalu berbahaya. Bagaimanapun, dia baru berada di alam roh saat ini, dan dia baru membuka 22 urat bumi. Dia memperkirakan bahwa tingkat keberhasilannya dalam menggabungkan garis keturunan tingkat dewa tidak akan melebihi 1%. Dengan cara ini, dia hanya bisa dibawa oleh Tetua Li untuk terbang menuju Istana Sangqing. Wah, kamu sama sekali tidak ingin melawan. Tetua Li tidak dapat menahan diri untuk bertanya di tengah jalan. Apakah perlawanan akan berguna? Ye Xuan bertanya balik. Memang, kamu baru membuka 22 urat bumi, sementara aku telah membuka 34. Kesenjangannya sangat besar. Tidak peduli bagaimana kamu melawan, itu akan sia-sia. Aku yakin kamu juga telah mendengar tentang Istana Sangqingku. Ada sekelompok monster yang ditekan di bawah Istana Sangqingku. Kali ini, aku akan mengirimmu masuk. Tetua Li berkata. Kamu pikir kamu akan mati juga, jadi mengapa tidak membantumu membunuh beberapa monster? Ye Xuan bertanya lagi. Ya, jika aku tidak menganggapmu masih berguna, aku khawatir kau sudah mati di keluarga Tang. Tetua Li mengangguk dan berkata, kau berada di alam roh, dan fisikmu mungkin bisa dirasuki oleh seorang jenderal iblis, yang lebih berguna daripada 10.000 tahanan hukuman mati di alam pil dewa. Ye Xuan tetap diam. Tetua Li menangkap Ye Xuan dan bergegas selama 2 hari, lalu akhirnya tiba di Istana Sangqing di Pulau Tianlang. Sungguh suasana yang suram. Ye Xuan baru saja melangkah ke wilayah Istana Sangqing ketika dia merasakan napas kematian yang lebih kuat daripada wilayah makam hantu. Jelas, ini pasti dipancarkan dari Gua Iblis. Tetua Li, siapa ini? Seorang tetua Istana Sangqing melihatnya dan segera datang untuk menyambutnya. Dia menyamar sebagai murid Istana Sangqingku dan diam-diam mempelajari seni bela diri Istana Sangqingku. Aku menangkapnya dan bersiap untuk melemparkannya ke Gua Iblis. Tetua Li menjawab. Baiklah, karena dia tahu seni bela diri Istana Sangqingku, dia akan lebih berguna daripada yang lain di Gua Iblis. Tetua itu mengangguk. Apakah pasukan elit gerbang utama sudah tiba? Tetua Li bertanya lagi. Belum, mungkin butuh waktu. Baiklah, kalau begitu aku akan melempar anak ini ke Gua Iblis terlebih dahulu. Tetua Li mengangguk sedikit, lalu meraih Ye Xuan dan terbang menuju gunung belakang Istana Sangqing. Ye Xuan digendong seperti ayam. Semakin dekat dia ke gunung belakang Istana Sangqing, semakin tidak nyaman napasnya. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga merasakan beberapa napas yang kuat. Pintu masuk ke Gua Iblis seharusnya berada di gunung belakang Istana Sangqing, dan aura ini seharusnya adalah para penguasa Istana Sangqing yang menjaga di sana untuk mencegah monster keluar. Tetua Li membawa Ye Xuan ke gunung belakang Istana Sangqing, lalu mendarat di tengah-tengah sekelompok orang. Tetua Li, ini. Seorang lelaki tua berambut putih bertanya dengan heran. Guru, dia membunuh murid-murid Istana Sangqingku dan diam-diam mempelajari seni bela diriku, jadi aku ingin melemparkannya ke Gua Iblis. Tetua Li menjawab. Begitu ya, kalau begitu lempar saja dia ke dalam. Lelaki tua berambut putih itu mengangguk sedikit, tidak keberatan. Tetua Li menggendong Ye Xuan ke pintu masuk gua yang gelap, mengeluarkan jimat kuning, dan berkata, ini adalah jimat Sangqing. Membawanya bersamamu dapat membuktikan bahwa kau tidak dirasuki monster. Aku akan memberimu waktu sebulan. Jika kau masih hidup setelah sebulan, aku akan melepaskanmu. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar, sepertinya dia masih punya cara untuk bertahan hidup. Bab 484 memasuki Gua Iblis. Sekarang pasukan iblis tampaknya belum mulai menyerang segel, cepatlah masuk. Tetua Li melepaskan tangan Ye Xuan. Ye Xuan berhenti sejenak, lalu berjalan langsung ke Gua Iblis. Ada formasi di pintu masuk Gua Iblis, yang secara khusus dirancang untuk membatasi makhluk jahat, dan dia adalah tubuh daging dan darah, jadi dia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Dia membawa jimat Sangqing bersamanya, mengorbankan pedang 8 desolate, dan berkata dalam hatinya, Istana Sangqing, tunggu aku, jika aku, Ye Xuan, tidak mati, aku akan membuatmu terlihat baik.
Ye Xuan tidak tahu seberapa berbahayanya Gua Iblis, tetapi dia memperkirakan bahwa tuannya seharusnya telah membuka 40 urat tanah. Para penguasa dari 40 urat tanah tidak berani turun untuk membersihkan monster, jadi pasti ada sesuatu di Gua Iblis yang membuatnya takut. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak berani bersantai. Dia turun di sepanjang lorong Gua Iblis. Dalam perjalanan, dia juga menemukan banyak mayat, hampir semuanya manusia, dan orang-orang ini meninggal dengan menyedihkan. Setelah beberapa saat, dia tiba di tempat yang gelap, di mana Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda, dan ratapan yang mengerikan bergema di sekitarnya. Gua Iblis ini berada di bawah Pulau Tianlang. Aku ingin tahu tuan mana yang menekan mereka di sini. Ye Xuan sedikit terkejut. Huho. Pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba bergegas ke arahnya. Meskipun di sini gelap, Ye Xuan masih memiliki darah macan tutul bayangan, jadi dia masih bisa melihat dengan jelas dalam jarak 2 kilometer. Sosok hitam ini adalah yang disebut iblis, atau lebih tepatnya, prajurit iblis. Prajurit iblis ini seperti roh pendendam, dengan tubuh tembus pandang, tetapi tanpa tubuh bagian bawah. Mereka terbang di udara, dan dua cakar hitam mereka sangat tajam, yang dapat dengan mudah mencabik seorang prajurit di bawah kekuatan naga siang menjadi dua. Namun, ketika prajurit iblis melihat manusia, mereka biasanya merasukinya terlebih dahulu. Jika mereka berhasil dirasuki, mereka dapat mengendalikan tubuh manusia. Seorang prajurit iblis biasa berani datang mencari masalah padaku, pergilah ke neraka. Ye Xuan menebas prajurit iblis itu secara langsung. Teknik pedang Sangqing awalnya memiliki bonus kerusakan pada makhluk jahat. Bahkan jika Ye Xuan memegang ranting saat ini, dia bisa membunuh prajurit iblis itu seketika. Puff! Energi pedang menyapu seluruh tubuh prajurit iblis itu, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, energi iblis itu mulai mengembun dan berubah menjadi manik-manik hitam. Setelah iblis itu mati, ia akan berubah menjadi manik-manik iblis. Jika tidak dihancurkan tepat waktu, iblis itu akan terlahir kembali. Ye Xuan berpikir dalam hati. Dia tidak sepenuhnya bingung dengan iblis ini. Pada saat itu, dia bergegas dan mengambil manik-manik iblis itu. Karena dia telah ditendang ke dalam gua iblis, akan lebih baik untuk membunuh satu jika dia bisa. Manik-manik iblis itu mudah dihancurkan. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan hal lain. Sistem menelan dapat menelan segalanya. Manik-manik iblis ini seharusnya juga bisa menelan, kan? Ding, menelan berhasil. Ketika Ye Xuan mendengar suara peringatan di benaknya, matanya melebar. Dia benar-benar bisa menelan ludah, dan energi sejatinya juga meningkat. Hahaha. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa ke langit. Sungguh beruntung. Dia pikir dia telah jatuh ke dalam lubang kali ini, tetapi dia tidak menyangka itu adalah lubang emas. Ini benar-benar tanah harta karun untuk peningkatan, aku telah mendapat untung. Matanya memancarkan dua sinar cahaya, dan dia segera bergegas keluar. Harus dikatakan bahwa kali ini adalah berkah tersembunyi. Tentu saja, dia tidak bisa berkata banyak, lagi pula, jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan monster kuat seperti Jenderal Iblis, dia akan berada dalam masalah. Dengan pedang 8 Desolate, teknik pedang Sangqing, dan garis darah pedang suci, dengan amplifikasi ini, serangan acak Ye Xuan sebanding dengan seorang master yang telah membuka 30 urat bumi. Semua prajurit iblis yang dia temui di jalan dibunuh olehnya dengan satu pedang, dan wilayahnya juga meningkat sedikit demi sedikit. Para prajurit iblis ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, yang terendah sebanding dengan alam roh, dan yang tertinggi sebanding dengan tingkat ke-10 Gangqi. Adapun monster yang sebanding dengan alam roh, mereka disebut Jenderal Iblis. Ye Xuan telah berada di Gua Iblis selama 4 jam dan telah membunuh ribuan monster, tetapi dia belum bertemu dengan Jenderal Iblis, mungkin karena dia belum masuk lebih dalam. Gua Iblis itu sangat berbahaya, jadi Ye Xuan tidak berani masuk terlalu dalam, tetapi hanya berkeliaran di pintu masuk untuk meningkatkan alamnya terlebih dahulu. Pada saat ini, dia telah membuka urat bumi ke-23 dan akan membuka yang ke-24. Dalam 4 jam, Ye Xuan hampir naik level 2 tingkat. Gua iblis ini memang tanah harta karun baginya. Namun, pada saat ini, napas yang kuat tiba-tiba mendekati Ye Xuan. Sungguh napas yang kuat, kali ini seharusnya Jenderal Iblis, dan seharusnya tidak lemah. Ye Xuan berkata dalam hatinya. Injak, injak, injak. Segera, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Langkah kaki, manusia. Ye Xuan sedikit terkejut. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa energi pedang untuk menerangi bagian depan.
Dengan cahaya itu, Ye Xuan melihat wajah orang yang datang. Itu benar-benar manusia. Manusia. Orang yang datang adalah seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Ketika dia melihat Ye Xuan, dia juga menunjukkan ekspresi aneh. Meskipun dia bertemu dengan seorang manusia, Ye Xuan tidak akan menganggapnya enteng, karena orang ini mungkin dirasuki oleh iblis. Kamu dirasuki oleh iblis, kan? Ye Xuan bertanya dengan dingin. Adik kecil, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Pernahkah kamu melihat orang yang bisa berbicara setelah dirasuki oleh iblis? Pria yang terluka itu berkata dengan ngeri. Haha, aku baru saja membunuh satu. Ye Xuan mencibir. Wajah pria yang terluka itu membeku, dan dia mengangkat tangannya untuk menebas Ye Xuan. Benar saja, dia dirasuki oleh monster. Boom! Ye Xuan dengan mudah mengalahkan energi pedang dan menebas balik. Pria yang terluka ini seharusnya seperti dia, yang ditangkap untuk menghancurkan monster, tetapi tiba-tiba dirasuki oleh monster. Setelah dirasuki monster, teknik pedang Sangqing dari Istana Sangqing tidak terlalu berguna, tetapi pria berbekas luka ini hanya membuka selusin urat tanah, yang sama sekali bukan ancaman bagi Ye Xuan. Sizzle. Energi pedang langsung menyapu tenggorokan pria berbekas luka itu dan memenggal kepalanya. Namun, saat berikutnya, seorang jenderal iblis yang lebih besar dari prajurit iblis itu bergegas menuju Ye Xuan. Namun kekuatan jenderal iblis ini tidak kuat, dan langsung dibunuh oleh Ye Xuan dengan pedang. Ye Xuan berjalan mendekat dan mengambil manik ajaib jenderal iblis itu dan cincin Qian Kun milik pria berbekas luka itu. Ding, tuan rumah telah membuka urat tanah ke-24. Sekarang, dia telah membuka sepertiga urat tanah. Setelah membunuh jenderal iblis itu, Ye Xuan bergegas keluar lagi. Jika seseorang mengusirnya sekarang, dia pasti tidak akan pergi. Dia juga sangat tidak berdaya. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mengajukan diri untuk memasuki gua iblis. Titik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dengan kecepatan pemulihan pohon kehidupan suci yang luar biasa, Ye Xuan terus membunuh. Dalam 3 hari, ia membantai puluhan ribu prajurit iblis dan ratusan jenderal iblis. Alamnya juga menerobos dari 24 urat bumi menjadi 28 urat bumi. Jika ia menghadapi tetua Li lagi saat ini, ia mungkin bisa membunuhnya. Bab 485, Mempengaruhi Segel. Aku baru berada di sini selama 3 hari, dan aku sudah membuka urat bumi ke-28. Jika aku diberi waktu sebulan, aku seharusnya bisa mencapai 40. Ye Xuan sangat percaya diri. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Istana Sangqing di atas begitu takut dengan gua iblis ini. Para prajurit dan jenderal iblis yang dia bunuh mungkin hanya ikan kecil di gua iblis. Dia memperkirakan bahwa prajurit iblis di seluruh gua iblis mungkin melebihi 1 juta. Bahkan jika Istana Sangqing mengirim 10.000 alam sendan setiap bulan, itu akan memakan waktu hampir 10 tahun. Belum lagi para jenderal iblis, jika 1 juta prajurit iblis yang sebanding dengan alam kekuatan dan roh dicurahkan, seluruh pulau Tianlang akan hancur. Tepat saat Ye Xuan terus mencari prajurit dan jenderal iblis, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di telinganya. Ada orang, dan cukup banyak. Ye Xuan mengerutkan kening. Dalam 3 hari ini, dia juga melihat banyak manusia yang dirasuki oleh jenderal iblis. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa manusia yang dirasuki oleh prajurit iblis sangat bodoh dan bahkan tidak bisa berbicara, tetapi orang-orang yang dirasuki oleh jenderal iblis bisa, dan bahkan akan berbohong kepada Ye Xuan. Apa yang Ye Xuan dengar sekarang bukan hanya langkah kaki, tetapi juga suara diskusi manusia. Saudaraku, jika monster-monster ini menembus segel, seluruh pulau Tianlang akan hancur. Mengapa sekte utama hanya mengirim kita ke sini? Omong kosong, jika para master di sekte datang, bagaimana kita bisa berlatih? Tetapi, selain prajurit iblis dan jenderal iblis, ada juga komandan iblis, dan raja iblis. Jika raja iblis bangun, maka kita akan. Jangan menjadi pembawa sial. Master sekte mengatakan bahwa raja iblis sedang tidur. Hanya ada beberapa raja iblis. Jangan takut. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Xuan juga mengerti bahwa tim ini tidak dirasuki oleh jenderal iblis, tetapi tim yang dikirim oleh Istana Sangqing untuk membersihkan monster. Selain itu, mereka seharusnya adalah elit dari sekte Istana Sangqing di wilayah Tianjue. Secara kebetulan, tim yang terdiri dari 10 orang ini bergegas menuju Ye Xuan. Siapa? Murid Istana Sangqing yang memimpin tim berteriak dingin. Orang yang lewat. Ye Xuan menjawab dengan dingin dari jarak ribuan meter.
Murid yang memimpin mengerutkan kening. Dia merasa bahwa suara Yesuan sangat asing, dan dia segera berkata, itu orang yang dirasuki oleh Jenderal Iblis. Bunuh dia. Dalam sekejap, 10 orang bergegas menuju Yesuan. Di antara 10 orang ini, kecuali pemuda yang memimpin yang membuka 30 urat bumi, 9 lainnya berusia antara 25 dan 29, dan mereka sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang murid istana Sangqing di wilayah Tianjue. Yesuan mendesah dalam hatinya. Dia tiba-tiba teringat beberapa orang yang pernah dia temui di wilayah makam hantu sebelumnya. Orang-orang itu baru saja memasuki alam roh belum lama ini, dan mereka seharusnya menjadi murid luar yang terburuk. Meskipun mereka memiliki musuh yang sama, Yesuan tidak mudah diganggu. Pada saat itu, dia juga membunuh mereka. Dia tidak bisa mengambil nyawa orang-orang ini, tetapi dia tidak bisa menyerahkan cincin Qiankun. Dalam 3 hari terakhir, selain membuka meridian tersebut, Yesuan juga membuat banyak kemajuan dalam seni bela diri. Ilmu pedang Sangqing-nya telah ditingkatkan hingga 100%, dan kekuatannya telah berlipat ganda. Sangat mudah untuk menghadapi sekelompok murid istana Sangqing ini. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua murid dipotong pergelangan tangannya oleh Yesuan, dan Yesuan juga membuka 2 meridian, mencapai 26. Siapa kamu? Pemuda yang memimpin itu terkejut, karena dia melihat bahwa Yesuan hanya memotong pergelangan tangan mereka, tetapi tidak melukai nyawa mereka, dan juga menggunakan seni bela diri istana Sangqing, yang jelas bukan manusia yang dirasuki monster. Untuk pertanyaan ini, Yesuan terlalu malas untuk menjawab, dan langsung melemparkan cincin Qiankun, berkata, ada obat penyembuh di dalamnya. Kemudian, dia langsung pergi. Orang-orang ini turun untuk membunuh monster, jadi dia tidak perlu membunuh mereka semua, lagi pula, orang-orang ini dapat membantu penduduk Pulau Tianlang. Dia juga menemukan beberapa prajurit iblis dan jenderal iblis di sekitarnya untuk dibunuh, dan tidak lama kemudian, dia bertemu dengan tim itu lagi. Namun kali ini, tim ini memiliki lawan. Jenderal Iblis. Yesuan mengerutkan kening. Pemuda terkemuka membuka 30 urat bumi, dan 9 orang lainnya juga kuat, tetapi sekarang, mereka telah dibunuh oleh monster tanpa satu pun baju besi yang tersisa, dan hanya tersisa 4 orang. Dapat dilihat bahwa lawan mereka adalah seorang komandan iblis yang lebih kuat dari Jenderal Iblis. Sejak melihatnya, Yesuan tidak bisa berdiri dan menonton, tetapi setelah dia mendekat, pemuda terkemuka itu sudah dirasuki oleh komandan iblis. Dalam sekejap, aura pemuda terkemuka itu melonjak, dan wilayahnya meningkat beberapa tingkat. Kekuatan seseorang yang dirasuki iblis mungkin tetap sama, atau mungkin meningkat. Kekuatan komandan iblis ini pada awalnya tidak buruk, dan setelah merasuki tubuh pemuda itu, kekuatan pemuda itu meningkat drastis. Tidak hanya itu, dia juga bisa menggunakan seni bela diri. Pada saat ini, komandan iblis ini telah memperhatikan Yesuan dan segera membunuh Yesuan. Aku mengenalimu, kaulah yang memotong pergelangan tanganku, aku ingin membalas dendam. Suara pemuda itu jatuh ke telinga Yesuan. Manusia yang dirasuki iblis dapat berbicara, jadi tidak mengherankan jika pemuda ini dapat berbicara. Apakah kau pikir kau dapat membalas dendam seperti ini? Yesuan mendengus dingin. Meskipun metode pedang Sangqing tidak memiliki efek amplifikasi pada manusia yang dirasuki iblis, dengan ranah Yesuan saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh pemuda itu. Dalam 5 putaran, tenggorokan pemuda itu dipotong oleh Yesuan, dan darah menyembur keluar. Pada saat yang sama, komandan iblis yang merasuki pemuda itu juga melepaskan diri dan membunuh Yesuan. Tebasan iblis Sangqing. Yesuan menebas dengan tebasan, dan tebasan itu menembus tubuh komandan iblis, tetapi gagal membunuhnya. Vitalitasnya kuat, pergilah ke neraka. Dia menambahkan pedang lain, dan komandan iblis itu terbunuh, lalu mengembun menjadi manik ajaib. Yesuan berjalan mendekat dan menelan manik ajaib itu. Benar-benar bagus, setidaknya bisa menahan 100 komandan iblis. Yesuan sangat puas. Namun saat ini, boom! Terdengar ledakan suara keras di langit. Yesuan tertegun sejenak, dan langsung bereaksi bahwa ini pasti gerakan yang disebabkan oleh pasukan iblis yang menyerang segel lagi. Jangan menerobos, aku masih harus meningkatkan. Yesuan berpikir dalam hatinya. Untungnya, serangan monster pada segel masih tidak berhasil kali ini, dan Yesuan punya waktu untuk meningkatkan lagi. Di waktu berikutnya, dia mengembara di gua iblis dan membuka urat tanah ke-30 untuknya. Namun, seiring dengan peningkatan wilayahnya, pengalamannya menjadi semakin banyak.
Saat ini, dia tidak lagi puas dengan pengalaman prajurit dan jenderal sihir, dan memutuskan untuk masuk lebih dalam. Namun, saat ia memutuskan untuk masuk lebih dalam, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening, berpikir, apa yang terjadi? Apakah pasukan monster menyerang segel lagi? Ia terbang ke udara dan mundur sementara. Boom! Suara itu menjadi semakin keras. Tidak lama kemudian, Ye Xuan merasakan bahwa sekelompok besar orang dan monster lewat di bawah kakinya.